Oke nih guys, pada Kaleidoskop Politik Part 2 ini saya akan menceritakan sejumlah persoalan politik di Indonesia. Simak keberlanjutannya pada video kali ini dengan seksama. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like, subscribe, komen, dan share kepada kawan kita semua. Let's go! Terdiri dari lebih daripada 1000 pasal di dalamnya. Tentulah sebuah undang-undang atau undang-undang ini mengalami sejumlah kesalahan. Tapi kalau seandainya kita nalar secara akademiknya, tentu 560 anggota DPR di dalam sana, khusus di bagian komisi yang membahas ini, seharusnya ini membahasnya lebih detail, dilihat kalimat per kalimat, pasal per pasal. Jadi tidak hanya sekedar sapu jagat, terima berkas di atas meja langsung ditandatanganin, tidak dibaca, atau hanya mengandalkan para staf ahli DPR untuk membacanya. Dan bisa juga staf ahli DPR ini juga tidak maksimal, karena mereka merasa kerjanya lebih berat tapi mendapat honor lebih sedikit. Jangan, ada juga sejumlah staf ahli DPR yang mengeluhkan ini. Dia kerjanya berat, berpikirnya berat, tapi honornya jauh lebih kecil. Terus yang mendapat nama adalah anggota DPR yang bersangkutan. Kalau seandainya anggota DPR itu juga membaca kalimat per kalimat, kata per kata setelah dibahas oleh staf ahli, mungkin akan lebih mantap lagi. Apalagi di sini sudah diketuk palu, masih terdapat salah mengetik dan masih ada perubahan-perubahan di sana sini. Tentulah menjadikan sebuah kecurigaan massal bagi bangsa kita. Ada sejumlah pasal mungkin yang diselipkan atau sengaja diselipkan agar bisa terbit, agar bisa membela beberapa kelompok pengusaha, bisa membela beberapa kelompok organisasi atau masyarakat atau partai yang di dalamnya ingin berlindung lewat undang-undang ini. Wallahu a'lam bishawab. Seharusnya tidak terjadi kesalah ketikan ini. Sebuah lembaga tertinggi DPR di negeri ini dalam mengundangkan undang-undang, mengesahkan undang-undang, masih juga terjadi salah ketik. Ini bukan human error, tapi otaknya yang error. Peristiwa politik yang ke-9 yaitu Pilkada 2020. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini digelar di tengah pandemi COVID-19. Meski banyak pihak menyarankan agar hajatan politik ini ditunda, sebab gelaran pilkada dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran COVID-19. Pemerintah dan DPR beralasan tidak ada kepastian kapan pagebluk akan berakhir. Oleh karena itu, pemerintah dan penyelenggara tetap melaksanakan pilkada pada 9 Desember tahun 2020. Dan hasilnya telah kita dapatkan, dan kita telah mengetahui siapa-siapa saja yang keluar menjadi pemimpin negeri ini di daerahnya masing-masing. Dan sepertinya alhamdulillah perhelatan pilkada tahun 2020 ini lancar-lancar saja, tidak ada permasalahan, meskipun ada terindikasi sejumlah penyelenggara pemilu terkena COVID, tapi tidak mengurangi nilai pemilihan kepala daerah itu sendiri. Akan tetapi yang menjadi sorotan publik Indonesia adalah melanggengnya kedua orang anak Presiden Jokowi menjadi wali kota. Pertama, putra Jokowi yang pertama, si Gibran, yang berhasil memenangkan pilkada di kota Solo. Calon dari independen yang muncul di akhir perhelatan, karena dari partai politik lain tidak ada yang mengusulkan calon untuk melawan Gibran di Pilwako 2020 di kota Solo. Kemudian menantunya si Bobi juga memenangkan kontestasi pemilihan wali kota di Medan
Sumatera Utara. Jadi dengan menangnya kedua orang anak presiden ini, warga bangsa menjadi sedih. Kenapa sedih? Karena Pak Presiden Jokowi berhasil meneruskan atau menurunkan kekuasaannya pada generasi berikutnya. Ini tidak seperti apa yang terjadi sebelumnya. Pada saat reformasi 98, Pak Soeharto dilengserkan secara paksa. Tidak ada satupun anaknya yang baik menjadi wali kota, jadi bupati. Hanya satu menjadi menteri, itu pun sudah di ujung kekuasaan Pak Presiden Soeharto. Dia tidak menempatkan keluarganya. Tapi ini, begitupun dengan Pak Habibie. Tak satupun anaknya yang menjadi wali kota, gubernur ataupun DPR. Megawati tidak ada anaknya yang jadi gubernur, jadi wali kota. Begitupun dengan SBY, tidak ada anaknya yang jadi gubernur maupun jadi wali kota. Kan tetapi seorang sipil seperti Jokowi ini berhasil menurunkan kekuasaannya menjadi oligarki yang semakin kental. Meskipun dengan alasan bahwa setiap warga bangsa mempunyai hak untuk mencalonkan diri menjadi apapun yang dia inginkan di perhelatan negeri yang sedang diselenggarakan. Karena itulah sebagai salah satu wujud demokrasi di negeri kita. Pas kebetulan saja mungkin mereka, Bobi dan Gibran ini anak presiden, dan dia punya keinginan juga untuk maju. Jadi dengan alasan inilah kedua anak presiden ini maju. Akan tetapi seharusnya kalau saya memang kepingin maju dengan kekuatan sendiri, majulah ketika Pak Jokowi tidak menjadi presiden. Jadi tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang luar biasa. Ketika bapaknya presiden, tentulah sumbangan-sumbangan moral, sumbangan-sumbangan dukungan dari para setiap pegawai negeri ataupun pengusaha yang mempunyai kepentingan tentu akan memberikan dukungan kepada beliau, kepada anak presiden ini. Akan tetapi itulah sebuah konsekuensi negeri demokrasi, negeri demokratis yang anak siapapun boleh maju ketika mereka merasa mampu. Kemudian peristiwa politik yang ke-10 yaitu mengenai reshuffle kabinet yang baru saja terjadi. Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet untuk pertama kalinya selama 14 bulan pemerintahan periode kedua. Selain mengisi pos Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial yang kosong ditinggalkan Edi Prabowo dan Juliari Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi, Jokowi juga mencopot sejumlah pembantunya. Mereka yang terdepak ialah Terawan Agus Putranto, Agus Suparmanto, Fahru Rozi, dan Wisnu Tama. Posisi Menteri Kesehatan ini dijabat oleh Budi Gunadi Sadikin yang berlatar belakang bukan dari kesehatan tapi dari teknologi nuklir. Menteri Perdagangan diisi oleh M. Lutfi. Kemudian Yakut Khalil Qaumas menjadi Menteri Agama menggantikan Fahru Rozi. Sandiaga Uno didapuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Edi Prabowo digantikan oleh Sakti Wahyu Trenggono, sedangkan Juliari digantikan oleh koleganya satu partai, Tri Risma Harini, Wali Kota Solo. Jokowi juga melantik 5 orang wakil menteri. Dalam pergantian menteri yang 6 orang ini ada ungkapan sakit hati atau kekecewaan dari warga bangsa terhadap Sandiaga Uno, karena ketika pemilihan tersebut, ketika pemilihan presiden dan wakil presiden dulu, bahwa dia adalah calon wakil presiden mendampingi Prabowo, dan saat ini tidak ada lagi calon presiden, dan masyarakat pun harus menerima secara legowo. Ada yang meme mengatakan bahwa pilihlah, begitu terpilih Jokowi dan Ma'ruf mendapat bonus Prabowo dan Sandiaga Uno, karena mereka sekarang semua bersatu di satu gerbong pemerintahan. Semoga dengan bergabungnya
dengan bergabungnya Prabowo dan Sandiaga Uno yang merupakan kompetitor dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun lalu akan membuat Indonesia menjadi lebih kuat, akan membuat Indonesia menjadi lebih maju, dan bersama-sama topang-menopang dalam menghadapi pandemi COVID dan memperbaiki perekonomian bangsa yang terkesan akhir ini terseok-seok. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa pertumbuhannya minus 3%. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang terjadi di tahun 2020 yang negatif bisa menjadi positif. Pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia tahun 2021 mudah-mudahan bisa menjadi positif dan bisa membangkitkan negeri Indonesia lagi menjadi negeri yang damai dan tertib serta kondusif untuk melakukan kreativitas ekonomi, kreativitas pendidikan, kreativitas kebudayaan, dan terutama kehidupan beragama, saling topang-menopang, dan tetap pemerintah berada atau melindungi semua agama, tidak mengkambing hitamkan satu golongan tertentu saja. Demikianlah video singkat ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi para subscriber semua, bagi para penonton semua dimanapun Anda berada. Dan sekali lagi, bagi para penonton channel Terindah Suryadinat yang belum subscribe di channel Terindah ini, silakan untuk subscribe di channel Terindah ini, karena dengan subscribe yang Anda lakukan itu, insya Allah akan membangun channel saya ini menjadi lebih indah lagi ke depannya, bisa memberikan pencerahan-pencerahan dalam pikiran kita, bisa memberikan keindahan dalam pikiran kita, bisa memberikan keindahan dalam kehidupan bersosial bermasyarakat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.